Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Syukur alhamdulillah yang di hari yang berbahagia ini saya diberi kesempatan untuk berbicara, bercerita. Mungkin kalau disebut materi agak ini ya, grogi ya. Karena saya disuruh duduk di samping orang yang paling saya idolakan dulu ya. Jadi tahun 96 ketika saya masih di di IAIN. Jadi pada masa itu tradisi-tradisi diskusi itu hampir nggak ada, sehingga kami dan beberapa teman-teman membentuk satu kelompok studi namanya Robur Study Club. Jadi Pak Hasbi, kemudian ada Pak Zulkarnaini, Pak Safi, dan beberapa guru atau dosen-dosen kita pada waktu itu yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang lebih maju itu nggak banyak, sehingga kami sering membuat diskusi-diskusi sehingga bisa memahami kami dan kemudian menjadi kelompok-kelompok diskusi yang pada akhirnya menghidupkan tradisi-tradisi diskusi di IAIN pada masa itu, sehingga kampus pun mengizinkan satu lembaga di IAIN yang sekarang mungkin nggak ada lagi, di PKM, itu namanya kelompok riset mahasiswa. Jadi di situ kita coba bangun diskusi-diskusi. Kita lihat ada dosen-dosen yang kuat membaca, yang banyak buku, yang pemikirannya bagus-bagus, kita undang sehingga menambah paradigma kita, menambah pengetahuan kita, dan pada akhirnya ada pondasi-pondasi yang kuat dalam membaca buku-buku yang lain. Tetapi kita melihat sekarang, dan mungkin sebelum itu banyak kampus ya, tradisi diskusinya mati ya. Bahkan hari ini ketika di luar ya, di kehidupan masyarakatnya banyak perkembangan pikiran, banyak judgement yang mengerikan, kampus seolah-olah diam, tidak ada yang berani berbicara. Ya, saya bicarakan begini, ada teman saya itu menikah karena dia ketika orang datang dalam pernikahan orang, dia selalu menyediakan diri untuk bilang nggak sah. Ya, setelah kalau nikah datang, dia langsung jawab hanasa, lagi kurumpah tentu. Ya, coba kita ulang sekali lagi. Begitu diulang sekali lagi, dia langsung bilang lagi pah yang bunuh. Jadi dia selalu seperti itu. Datang ke kawan-kawan yang menikah, tugas dia bilang nggak sah. Ketika dia menikah, dia bayar orang, badannya besar-besar, suaranya besar-besar, untuk duduk di sekeliling dia. Begitu akad nikah disebutkan oleh penghulu, itu cepat-cepat dia jawab. Yang orang dibayar tadi, sok. Jadi nggak ada orang lagi yang bisa menganggap tidak sah. Begitulah sekarang yang terjadi dalam tradisi ilmuwan kita. Tidak boleh dibantah. Kalau membantah sesuatu yang tidak kita setujui, persoalan benar atau salah, ya, itu sia-sia, rumah dibakar, diusir, dianggap sesat macam lah. Jadi tradisi ini sudah berkembang cukup lama, sehingga saya berpikir ini tidak ada lagi orang yang kritis nantinya. Tidak lagi ada orang yang berani melakukan kajian-kajian yang sifatnya bertentangan dengan tradisi yang biasa terjadi. Bagi saya melihat perubahan itu terjadi ketika kita berani melakukan atau berani berpikir melampaui kebiasaan yang terjadi dan yang pernah dilakukan orang. Kalau hari ini kita melakukan sesuatu sama seperti yang dilakukan oleh orang lain, maka kejadian ke depan sama terus.
tidak akan melampaui kalau kita ya diskusinya cuma itu terus. Ya kalau bilang ittihad, ya ittihad itu disematkan pada orang-orang khusus. Ya, pada mujtahid disebutkan tadi, mujtahidnya ini. Ya. Kemudian kita debat lagi, siapa yang mengangkat mujtahid? Bagaimana caranya? Apakah kita kemudian buat pengajian-pengajian kalau udah ramai pengikut disebut mujtahid? Atau memang ada kualifikasi tertentu yang diberikan kemudian ada tim penilai bahwa kita dianggap mujtahid? Atau dipilih? Jadi ini perdebatan lagi, perdebatan yang mengakibatkan kemudian kita tidak clear masalah itu. Ya, akhirnya orang membuat harakah, gerakan-gerakan sosial atau kelompok-kelompok pengajian yang sifatnya gerakan Islamnya atau apa-apa yang kemudian mencari pengikut-pengikutnya. Pada akhirnya itu bicara asistensi. Saya yang layak untuk hidup, Anda tidak layak. Saya yang benar, Anda tidak benar. Ya. Jadi sampai pada tingkatan berbicara Islam itu seperti saya. Sesuatu yang berbeda dengan saya itu bukan Islam. Jadi kalau bukan Islam ya kafir. Banyak kali kafirnya. Yang sama dengan dia 7 orang. Berarti semuanya kafir, yang Islam 7 orang. Sebesar itu surga cuma 7 orang yang masuk, jadi persoalan kan. Jadi hal-hal ini yang menurut saya perlu dikaji, ya, perlu diperbanyak diskusi-diskusi. Orang-orang yang berilmu, yang mengklaim kebenaran itu harus sering bertemu, berdiskusi, memperdebatkan dalil-dalil yang dipegangnya. Kalau tidak, ya masing-masing menganggap benar sendiri, tapi di belakang sana ya nggak pernah bilang sama orang. Benar atau tidak kita juga nggak tahu. Cuma berapa orang saja yang sama dia yang menganggap itu benar. Bahkan ada kelompok yang menganggap ini sudah seperti masa Rasulullah. Ya, dakwah secara sembunyi-sembunyi, nggak boleh diketahui sama orang. Nanti dia direkrut satu-satu, macam Mossad merekrut agennya. Jadi bagi saya melihat bahwa perbedaan itu sunnatullah, ya, nature of law. Karena kenapa? Setiap orang paling tidak ada 32 karakter, ya, paling tidak itu. Walaupun nanti ada kombinasi macam-macam, ya. Ada orang yang memutuskan sesuatu dengan berpikir, thinking. Ada yang merenung, intuisi, ya. Ada orang yang karakternya itu lebih judgment, ada yang persuasif, ya. Kemudian ada orang-orang yang dia lebih ya macam introvert, ya. Dia ketika ada capek, lelah, dia duduk menyendiri, merenung, kontemplasi, kan? Ada orang yang kalau nggak ke warung kopi bisa meninggal dia. Ini persoalan personality, persoalan karakter. Karakter dan personality ini akhirnya itu membedakan orang terhadap kesukaan. Orang suka ini, orang suka itu, termasuk dalam hal apa yang dia pelajari, apa yang dia nyaman dengan itu. Kalau menurut saya, para ulama-ulama masa lalu, ya, ilmuwan-ilmuwan masa lalu itu juga berangkat pada kenyamanan-kenyamanan karakter dia. Sehingga ada orang yang belajar ini, ada orang yang menjadi rasionalitas, ada orang yang menjadi sufi. Itu berangkat dari karakter-karakter itu yang membuat dia nyaman kalau hidup seperti itu. Akhirnya pada perkembangannya ada pengikut. Kalau misalnya pengikut orang yang karakter hampir mirip dengan dia, mungkin nyaman. Tapi kemudian ketika itu dianggap sebuah kebenaran yang tidak ada lagi kebenaran selain itu, maka itu menjadi persoalan yang dipertentangkan, akhirnya menjadi perang, menjadi ribut, menjadi klaim kebenaran. Jalan ke surga cuma satu, kunci surga cuma satu, ada sama saya. Ya, siapa dekat dengan saya, mampu merogoh kantong saya, maka dia bisa dapat kunci dan bisa masuk surga. Jadi ini hal-hal yang membuat persoalan kemudian.
Jadi kalau menurut saya, seperti dibilang dulu ini ta'arafu tadi, saling mengenal. Ya, jadi kita harus mengenal orang lain, mengenali diri, mengenali orang lain, sehingga kita bisa memposisikan orang pada posisi yang benar. Bagaimana menilai orang dengan perspektif orang itu, bukan dengan perspektif kita. Kalau kita menilai orang dengan perspektif kita, maka yang benar itu kita. Yang kita nilai orang, tapi yang benar kita. Ini persoalan yang sering terjadi. Jadi itu sebagai pengantar sedikit tadi ya. Jadi saya kembali pada Pak Asdi. Ya, dulu di IAIN nggak banyak dosen-dosen yang pemikirannya mencerahkan, banyak penghafal. Ya, kalau hari ini dia hafal Quran. Bagus, dulu hafal diktat. Jadi kita masuk kuliah, ada diktat dibuat entah tahun berapa, disuruh dibaca, kemudian kita disuruh catat. Kalau kita protes, ribut, disuruh keluarin. Itu salah satu yang menjengkelkan ketika kuliah. Ya. Jadi saya bukan karena itu kemudian tidak lari dari IAIN, tapi mungkin banyak persoalan-persoalan lain yang menganggap bahwa kemerdekaan itu lebih penting dari segalanya. Ternyata enggak. Kuliah enggak perlu, yang penting Indonesia Aceh merdeka. Kita bisa ngatur sendiri, kita bisa buat negara ini berbeda seperti Singapura, seperti Brunei Darussalam. Ya. Ternyata yang mikir itu, yang bilang bahwa kita buat negara seperti Brunei Darussalam, kita buat seperti Singapura, kita buat seperti Belanda dan macam-macam, nggak pernah ke sana, nggak pernah ke Singapura, nggak pernah ke Brunei. Jadi bagaimana imajinasi itu dibangun sehingga jelas step-step yang harus dilalui. Jadi kita melihat bahwa ini ada kepentingan bermacam-macam bercampur-campur menjadi satu sehingga jadilah satu kesatuan. Jadi sebuah gerakan yang pada akhirnya akan kelihatan lagi di ujungnya. Orang yang kepentingannya A akan bergerak seperti A, orang yang seperti B. Jadi begitu terus selanjutnya. Jadi itu yang kalau dilihat masa lalu saya. Jadi ketika dikasih judul, ya saya bingung juga ini. Ini Pak, saya dikasih judul merawat keindonesiaan. Ya, jadi dari katakanlah aktivis pemberontak dulu yang anti Indonesia, anti Pancasila, ya. Sekarang tiba-tiba dikasih judul saya merawat keindonesiaan. Dari paham radikal dan terorisme. Ya, jadi kalau kenapa seperti ini, saya nggak tahu. Kenapa dasarnya disebut dikasih judul itu? Apa argumentasinya? Mungkin menarik juga ini ya, membahas sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi saya yang menganggap bahwa bagi saya melihat bahwa negara itu nggak penting. Ya. Karena ketika kita meninggal di dalam kubur nanti yang ditanya apa agamamu, apa imammu, apa kiblatmu, macam enggak ditanya apa negaramu. Enggak ada kan? Kira-kira ada enggak ditanya apa negaramu? Ya orang Indonesia masuk surga, orang Arab masuk neraka atau gimana? Oh yang mirip Arab masuk surga, yang enggak mirip antri dulu, yang jenggot keluar masuk. Nggak ada itu, ya. Jadi menurut saya negara itu nggak penting, karena negara itu sama seperti tool satu metodologi hidup ya. Ya kalau kita mau jualan misalnya, ada yang namanya manajemen akuntansi, ada macam-macam kan. Negara. Ya saya berpikir ke depan dengan perkembangan teknologi seolah-olah batas wilayah tidak ada lagi. Bahkan sekarang kalau mau pergi ke Jogja lebih murah dari Malaysia kan. Jadi nggak penting sama sekali negara itu.
Kadang-kadang saya membayangkan begini, bagaimana kalau kepemimpinan negara atau pemerintah itu ditender? Setiap 5 tahun dibuka tender, ya, ada perusahaan mendaftar. Jadi untuk perusahaan itu ada kualifikasinya. Jadi menteri ini, si ini, menteri ini, si ini. Jadi mungkin namanya yang ahli yang menjadi kalau sekarang dibilang SKU dan macam-macam kan. Daftar perusahaan, misalnya untuk tahun ini PP menang misalnya. Ya. Ke depan menang misalnya Hasal dari perusahaan Australia untuk menjadi pemerintah Indonesia. Ya, seluruh pelaksananya diserahkan pada perusahaan tersebut, dari mengurus zakat, dari pembuatan jembatan, dari pengurus pendidikan perusahaan itu dengan program-program yang sudah dirumuskan awal. Jadi DPR dipilih hanya untuk menyusun program. Susun program 5 tahun ke depan, kemudian ditender kepada perusahaan. Nggak perlu ada gubernur, nggak perlu ada presiden. Jadi nggak ribut-ribut kita. Jadi hari ini ribut-ribut, entah apa, kita nggak tahu, nggak ngerti. Hari ini misalnya gini, baru saja pemilihan presiden, ada Prabowo, ada Jokowi, ya, macam-macam. Dengan pengetahuan yang sangat terbatas, kita sudah menghukum orang macam-macam, sudah menyatakan orang macam-macam. Padahal pengetahuan kita terbatas, ya kan? Ada orang kampung saya, jamu itu beri, jalan hitam, ada kopi jalan hitam tu, jamu itu beri, kita tak pegang kok kafe, tak pegang Prabowo, Meno, Jokowi, Medek, kan? Tinggal lupa je itu beri, basuh juga. Itu persoalan, kita tidak pernah kritis, tidak pernah kita mempelajari sesuatu. Mungkin tradisi mengharamkan ijtihad itu membuat kita mandek secara keilmuan. IAIN yang ada filsafat kayaknya cuma di Sudi. Yang lain nggak ada, kita belajar filsafat. Jadi orang diskusi, gemafai menebak mendu, penuh gemafai. Tidak, logikanya nggak hidup, seolah-olah rasionalitas, logika, akal itu haram. Bagaimana melihat keadaan sekarang yang kita bisa analisis kalau misalnya logika kita nggak hidup, mantiknya mati, kan? Jadi sehingga sesuatu itu berkembang, ya apa yang kita baca, ya, kebenaran adalah viral. Ya kalau misalnya rame yang like, ya, viral itu seolah-olah kebenaran. Jadi kebenaran itu hari ini itu konsensus, bukan fakta lagi. Yo rame orang buka gedung, tidak buka gedungnya warna merah, bakar rame-rame, kan? Lobi dulu, tak bayu kecut apa, kan? Sepakat merah ni. Tak buka pokok udah terinua merah warna ini. Itu persoalan orang lain. Tengok merah. Lagi idola cilik sih kan. Jadi dia ramai urung SMS. Aku ni yang paling gol. Padahal faktanya beda. Jadi itu yang terjadi di zaman post truth, ya. Pasca kebenaran, logika menjadi mati dan tidak perlu lagi. Kebenaran adalah konsensus atau kesepakatan. Monyo viral lagi yang dah bukan pun khawatir. Monyo ramai urung lek, ramai viral tu kakaknya. Jadi ini persoalan-persoalan yang terjadi. Kadang-kadang ini karena saya berbicara di depan pakar, ya, keilmuan, saya hanya pernah melakukan sesuatu yang dianggap yang dianggap orang gila dulu, ya. Nggak pernah terfikir sebelumnya. Mungkin orang merdeka mau buat referendum macam-macam dulu, ya. Nah kalau kita pikir sekarang pungo awal dah pokoknya. Tapi ketika itu, ya seperti Pak Asdi bilang tadi, kadang-kadang keputusan itu diambil, ya kita juga harus melihat konteksnya. Apakah konteks sekarang masih berlaku atau masih sama seperti dulu sehingga
ini A yang harus dilakukan atau B yang harus difatwakan, ini menjadi sangat penting. Kadang-kadang sesuatu itu cocok pada konteks tertentu, tapi tidak cocok pada konteks yang lain. Nah, kadang-kadang saya berpikir gini, Pak, kenapa dulu yang Nabi Muhammad itu nggak diturunkan aja pada masa Nabi Adam? Cuma satu aja Rasul. Nggak perlu ada Nabi Adam, Nabi Idris ini. Ketika dunia ini ciptakan terus Nabi Muhammad, langsung berkembang ajaran Islam, tidak ada Majusi, tidak ada Nasrani, tidak ada macam-macam. Kalau seperti itu kan nggak ada ribut-ribut. Dan apakah Allah tidak mampu untuk itu? Saya pikir juga mampu. Nggak mungkin, Allah kuasa. Tetapi kenapa nggak seperti itu? Ya mungkin mungkin juga pertanyaan pada dua pakar atau senior saya, Bapak ini, untuk bisa membahasnya juga, atau mungkin menjawab pertanyaan saya itu. Karena menurut saya kalau cuma satu nabi, cuma satu aliran, maka itu tidak ada pertentangan, tidak ada perang. Tidak ada perang perang salib mungkin, karena Kristen tidak ada. Jadi tradisi-tradisi agama sebelumnya atau keyakinan sebelumnya itu mempengaruhi masyarakat, sehingga kemudian dalam agama berikutnya itu seolah-olah tradisi itu diulang. Jadi saya pernah ke Sri Lanka, pergi di Kandalama, ya. Jadi di daerah itu daerah kuil-kuil itu. Jadi di satu tempat itu ada tradisi seperti ulun berdagang. Lagi bak daerah kan, nah bilik kan, nanti bilik nak belarang mano. Lagi seperti bak daerah tradisional. Tapi ternyata mereka bukan. Tapi tradisinya, tradisi pondok itu, Dayak itu sama seperti apa yang terjadi di kita. Munyo raja kakak ngai jakro kan tantang pikir pubak daya Abu Latif pubak daya berdawa dekat pubak daya budilam nau sama balai di sama semua pergi balai lagi lambang kan lagi kan. Kemudian kadupik darinya di kampung na urung kenyo lagi pertunanin kan marhabana ayo di perlu buat nano. Tapi bahasanya bahasa India, ke bahasa Arab, ini dari waktu merhabat. Tapi irama di prosesi sama. Tapi mereka Buddha. Kemudian di Jerman, ya, ada sebuah warung lagi restoran. Jadi lo rekam katanya. Kalau buat tu sampai bawahnya, nak urut bulan. Lagi ada yang dah lain. Untuk bahu lagi rukun kan. Akhirnya dia lu tanya, pakon tu ya. Yang tradisi Yahudi. Artinya ada tradisi-tradisi yang turun-menurun yang kemudian diadopsi dan berkembang, tidak dipertentangkan di kemudian hari, sehingga orang bisa hidup berdampingan secara terus-menerus. Tapi nilainya yang dirubah. Ya, saya ingin mengatakan pertentangan yang terlalu berat, kemudian menyalahkan orang lain, itu menjadi akar persoalan. Kita selalu tidak pernah maju, ribut dengan persoalan-persoalan yang kecil-kecil, substansi kita hilang, dan jangan-jangan ini sengaja dikompori, sengaja dimasuki oleh negara-negara lain atau katakanlah kafir, ya, supaya kita tidak pernah berbicara atau berdiskusi substansi, kita ribut dengan hal-hal kecil. Ketika orang mempertentangkan bagaimana teknologi nuklir misalnya, orang mempertentangkan teknologi geofisika, teknologi komputer, ya kita ributnya masalah tarawih 20 atau 8.
Ya kita ributnya pakai tongkat atau tidak. Padahal kalau misalnya mic ditaruh sama tongkat, kan nggak ribut lagi sebenarnya kan. Jadi ketika orang ceramah itu di khutbah Jumat, mic ini itu langsung ditongkat. Jadi bagi orang yang bilang, oh saya nggak sepakat pakai tongkat, enggak, itu mic. Kan boleh aja seorang khatib pegang mic. Jadi saya pikir hal-hal seperti ini, ya saya tak tahu apakah itu yang menentukan masuk atau tidaknya dalam surga, atau itu hanyalah persoalan identitas yang dikembangkan untuk menampakkan pada dunia, pada masyarakat bahwa saya lebih banyak mengikut daripada dia. Saya tak tahu bagaimana. Apakah kemudian orang ini berpikir bahwa masuk surga itu penting, seperti kita mencari kebenaran tadi, kalau viral bahwa dia ahli surga masuk surga, kalau dianggap tidak, maka tidak masuk surga. Makanya banyak orang yang berupaya memirip-miripkan diri sebagai ahli surga, walaupun bagaimana ahli surga itu juga tidak jelas. Jadi bagi saya masuk surga atau masuk neraka itu tergantung kasih sayang Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Jadi kalau besar sekali amal ibadah kita, ketika Allah tidak memberi kasih sayang kepada kita, itu belum tentu juga. Jadi bagaimana apakah saya masuk surga atau tidak, tergantung kemampuan saya menjadi orang yang dikasih sayang, yang dikasihi oleh Allah. Jadi tidak perlu pameran, ya, tidak perlu pameran. Seperti disebut oleh Ustaz tadi, ya, Ustaz Wajah tadi, ya bukan dilihat dari pakaiannya, ya, tapi tergantung apakah yang saya lakukan ini betul-betul Allah menyukai itu atau tidak. Jadi saya pikir itu sebagai pengantar saja, yang mudah-mudahan diskusi kita ini menjadi awal yang nantinya bisa kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi yang lain. Sebenarnya saya mengharapkan bahwa para ahli, ya, para ahli agama, para ilmuwan itu sering duduk untuk berdiskusi sehingga tidak takut termasuk datang orang lain. Jadi kita janganlah menjadi sebagai, ya, seperti pedagang ikan, ya, yang kemudian takut pedagang lain datang sehingga dagangan kita tidak dibeli. Tetapi berupayalah untuk memperbaiki dagangan kita. Siapapun pedagang lain datang, maka kemudian tidak akan membuat dagangan kita tidak laku. Jadi bagi saya, mari kita memperbaiki diri, bukan kemudian melarang orang lain baik sehingga kita takut kita tidak terlihat baik. Demikian sebagai pengantar, kita bisa diskusi nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.